Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita fokus ke satu bab spesifik nih. Iya, kita bakal bongkar bab 23 dari Words That Change Minds. Betul. Isinya tuh, penuh strategi sama teknik praktis buat mempengaruhi orang lain. Jadi tujuan kita kali ini ya, Mau ngebekalin pendengar kita, Anda semua, dengan alat-alat komunikasi yang konkret gitu ya? iya biar langsung bisa dipakai. Anggap aja kayak kita lagi ngintip isi kotak perkakasnya komunikator andal. Haha, betul. Kotak perkakas komunikasi. Kita bakal mulai dari yang dasar dulu nih, prinsip halte bus. Terus bedanya bahasa sugesti sama bahasa perintah. Itu penting banget kan ya? Penting banget, kapan pakai yang mana, itu ada seninya. Terus ada juga model-modelnya, kayak model sugesti, sama sistem format buat pembikaan. Nah, itu buat narik perhatian dari awal. Ada juga variasinya, metode motivasi 4 langkah. Sip. Terus ada juga nih bagian yang menantang, gimana caranya jualan ide ke orang tipe internal yang kadang agak gimana gitu ya? Yang mungkin merasa udah paling tahu ya. Ada tes maco juga buat nguji pesan kita. Nah, sama cara ngasih kabar buruk biar tetap elegan, plus Plus cara ngadepin orang yang pikirannya negatif terus, yang fokusnya ke masalah melulu. lengkap pokoknya. Udah siap kita bongkar semua nih? Siap. Oke, kita mulai dari fondasinya dulu ya. Penulis buku ini kan ngenalin ide prinsip halte bus. Match, 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 lead. Intinya apa sih ini? Intinya tuh sederhana banget, tapi ya fundamental lah dalam komunikasi. Gini, bayangin aja Anda mau ngajak orang pergi bareng. Oke, Anda nggak bisa dong nunggu di tujuan terus berharap dia nyampe sendiri. ya nggak bisa lah. Nah, Anda perlu jemput dia di halte busnya dia. Maksudnya, di tempat dia berada sekarang, secara pikiran, secara kondisi. Oh, jadi halte bus itu metafora ya? Betul. Dalam komunikasi, itu artinya kita pahami dulu, kita akui dulu realitas dia, sudut pandang dia, atau yang di buku ini disebut kriteria dia. Kriteria. Maksudnya kriteria itu apa yang penting buat dia gitu? Standarnya dia? Tepat sekali. Kriteria itu nilai atau standar yang dipakai seseorang buat mutusin sesuatu, buat menilai. Contoh gampangnya, beli mobil. Oke. Buat si A, kriterianya mungkin irit bensin. Buat si B, mungkin mesinnya harus kenceng. Beda kan? Beda banget. Nah, kalau kita dari awal udah ngerti dan ngakuin kriteria ini, misalnya bilang, oh, saya paham nih, buat Anda irit bensin itu nomor 1 ya, itu kayak kita ngebangun jembatan. Jadi langsung nyambung gitu ya? Iya, penulisnya bilang ini menghilangkan energi yang kebuang buat ngerjemahin maksud kita. Langsung dapat raportnya, hubungan baiknya. Cukup ngangguk atau bilang, saya ngerti kok sudut pandang Anda soal ini sebelum kita nyampein ide kita. Itu kunci buat buka pintu komunikasi. Jemput di halte bus itu intinya di situ. Oke. Jadi kalau udah dijemput nih, udah nyambung frekuensinya, berarti pilihan kata kita selanjutnya jadi krusial banget ya? Betul. Nah, bab ini kan ngebahas bedanya bahasa sugesti sama bahasa perintah. Kapan kita pakai yang mana nih? Nah, ini pilihannya tergantung banget sama lawan bicara kita ya, sama situasinya juga. Bahasa perintah kayak Anda harus begini atau lakukan ini, itu bisa aja efektif. Kapan tuh efektifnya? Kalau Anda udah punya katakanlah wibawa atau kredibilitas yang tinggi di mata dia. Atau kalau orangnya itu lagi dalam mode eksternal. Eksternal? Maksudnya? Nah, ini dia jebakannya. Kalau pakai bahasa perintah ke tipe internal, wah bisa jadi bumerang itu. Kenapa gitu? Karena orang internal itu kan bikin keputusan berdasarkan standarnya sendiri, penilaiannya sendiri. Kalau kita pakai perintah, mereka bisa merasa, loh kok saya diatur-atur? Kan saya yang berhak mutusin. Oh, jadi merasa otonominya terancam ya? Persis, haknya buat mutusin sendiri kayak dilanggar. Itu bisa bikin mereka nolak mentah-mentah. Makanya, buat mereka, bahasa sugesti itu jauh lebih manjur. Bahasa sugesti. Contohnya kayak gimana? Biar kesannya nggak ngunggurui, tapi tetap bisa ngasih arahan. Pakai frasa yang ngasih pilihan, bukan yang nutup pintu. Misalnya, saya sih menyarankan. Atau mungkin Anda mau mempertimbangkan ini? Gimana kalau coba dipikirkan cara ini? Salah satu opsi yang mungkin oke nih. Jadi lebih halus ya? Iya. Bahkan ada teknik yang bilang, tapi ya bebas aja sih kalau nggak setuju. Atau tentu aja keputusannya tetap di tangan Anda. Menariknya nih, di buku disebut ada riset. Riset? Gimana tuh?
Risetnya nunjukin kalau kita secara eksplisit ngasih izin buat nolak, itu malah bisa ningkatin kemungkinan mereka mikirin saran kita, bahkan nerima, apalagi buat keputusan cepat. Wah, unik juga ya. Kayak kebalikan gitu. Dikasih jalan keluar malah jadi pengen masuk. Betul, karena tekanannya jadi berkurang, otonomi mereka dihargai. Contoh di buku gini, misal Anda ngasih draft laporan ke bos yang tipenya internal, terus dia juga cenderung away from, fokus ke masalah. Oke, bos, internal away from. Gimana ngomongnya? Jangan bilang, Pak Bu, ini laporannya tolong dicek ya. Tapi coba bilang, Pak Bu, ini draft awal, mungkin masih ada beberapa yang perlu disempurnain. Kira-kira Bapak Ibu berkenan lihat dan kasih masukan sesuai standar Bapak Ibu. Oh, jadi ngundang dia buat pakai standarnya dia ya? Iya, ngundang dia buat kontribusi pakai penilaian internalnya, bukan merasa dipaksa nerima. Jadi kayak ngajak kolaborasi, bukan nuntut patuh. Oke. Jadi ngajak kolaborasi ya intinya. Ada nggak sih kayak kerangka kerja yang lebih sistematis buat pakai bahasa sugesti ini? Biar lebih terstruktur gitu. Ada. Penulisnya ngenalin yang namanya model sugesti, ini cara yang lebih terstruktur buat ngasih saran. Efektif banget buat orang internal, tapi juga mikirin pola motivasi lain. Ada 4 langkah. 4 langkah ya? Apa aja tuh? Pertama, kasih sugestinya. Ya pakai bahasa sugesti tadi. Kedua, sebutin masalah yang bisa dihindari. Ini langsung narik perhatian orang yang polanya away from, yang fokusnya hindarin masalah. Oke, sugesti, terus masalah yang dihindari, lanjut? Ketiga, sebutin manfaat yang bisa dicapai. Nah, ini buat narik orang yang polanya toward, yang fokus ke tujuan. Dan keempat, sebutin kenapa ini mudah dilakukan. Menurut buku, ini ngebantu buat yang butuh dorongan eksternal, biar merasa, oh nggak susah kok. Wah, lengkap juga ya mikirin berbagai tipe. Bisa kasih contoh nggak biar lebih kebayang? Bisa. Misal nih, Anda mau ngasih saran ke teman kantor cara ngadepin klien namanya Ahmed, yang Anda tahu orangnya agak kritis. Oke, si Ahmed yang kritis. Anda bisa bilang gini, pas ngobrol sama Ahmed nanti, saya saranin sih mungkin ada baiknya tanya dulu prioritas dia apa sekarang, sebelum kita langsung jelasin solusi lengkap kita. Ini sugestinya. Oke, tanya prioritas dulu. Dengan gitu, kamu bisa hindarin kemungkinan dia langsung nolak kalau ternyata solusi kita nggak pas sama kebutuhan dia sekarang. Ini masalah dihindari away from. Masuk akal. Dan bisa langsung fokus ke bagian yang emang dia lagi butuhin. Ini manfaat toward. Lagian, ini mestinya nggak susah lah buat kamu, kan kamu udah lumayan kenal baik sama dia. Ini kemudahan eksternal. Gitu. Oh, jadi satu saran tapi dibungkus biar kena ke berbagai tombol motivasi orang ya? Keren. Sangat terstruktur. Iya, biar lebih mudah diterima. Nah, itu kan buat sugesti spesifik ya, mungkin pas ngobrol 1-1. Kalau kita mau buka presentasi atau rapat gitu, biar dari awal langsung narik perhatian audiens yang macem-macem, gimana? Kan orang beda-beda tuh. Nah, buat itu ada lagi nih tekniknya, namanya pembuka universal. Sistem 4MAT. Ini diadaptasi dari karyanya Bernice McCarthy. Cocok banget buat zaman sekarang yang perhatian orang gampang buyar. Sistem 4MAT ya? Tujuannya berarti biar dalam beberapa kalimat pertama udah kena ke banyak tipe orang. Persis, biar audiens langsung rasa, wah ini penting nih buat gue, jadi langsung nyimak. Caranya, nyentuh berbagai preferensi pemrosesan info di pola lab profile. Gimana tuh langkah-langkahnya? Ada 4 langkah utama di format. 1. Mengapa? Why? Jelasin dulu kenapa topik ini relevan atau penting buat audiens. Fokus ke tujuan, buat tipe toward, atau masalah yang bisa dihindari, buat tipe away from. Bisa juga bikin penasaran soal kemungkinan baru, buat tipe options. Oke, why dulu. Terus? 2. Apa? What? Kasih tahu secara singkat apa inti topiknya. Biar jelas fokusnya ke info atau tugas apa buat tipe think. What? Lanjut. 3. Bagaimana? How? Kasih gambaran singkat gimana cara bahasnya, langkahnya, prosesnya, strukturnya. Ini buat yang suka prosedur jelas, tipe procedures. How? Terakhir. 4. Bagaimana jika? Where else? Tunjukin aplikasi lain atau relevansi lain di luar konteks utama. Biar mikir kemungkinan lebih luas, tipe options lagi. Wah, lengkap ya. Coba contoh singkatnya gimana? Misal mau ngenalin sistem format itu sendiri pakai format. Bisa banget. Gini kira-kira. Kenapa sih ini penting? Zaman sekarang kan perhatian gampang kemana-mana ya. Jadi dapetin perhatian audiens itu susah banget. Bisa jadi penentu pesan kita nyampe atau enggak. Iya juga ya. Apa sih yang mau kita bahas? What? Ada teknik pembuka yang efektif banget namanya sistem 4MAT. Oke. Gimana caranya? Gampang kok.
Ada 4 langkah simpel yang nanti kita bahas satu-satu. Terus? Gimana kalau Anda bisa pakai ini? Wah, Anda bisa pakai ini di mana aja. Presentasi, email penting, bahkan obrolan biasa. Biar orang tertarik sama apa yang mau Anda omongin. Gitu. Dalam beberapa kalimat udah nyentuh semua. Oke. Efisien banget buat narik perhatian di awal ya. Tapi saya lihat di materi ada juga yang namanya metode motivasi 4 langkah. Bedanya apa nih sama 4 met tadi? Kayaknya ada tambahan apresiasi ya? Pertanyaan bagus, mirip tapi beda fokus. Kalau 4 mat itu lebih umum buat presentasi atau pembuka yang lebih luas, nah metode motivasi 4 langkah ini emang disebutin pengembangannya itu terkait aplikasi husband motivator gitu ya di bukunya. Oh, jadi lebih personal? Iya, lebih dirancang buat interaksi personal. Fokusnya buat memotivasi tindakan spesifik sambil ngejaga atau nguatin hubungan. Jadi ada penyesuaian sedikit. Gimana tuh penyesuaiannya? Pertama, mengapanya sama, tapi lebih spesifik lagi ke pemicu motivasi utama orang itu. Dia lebih ke toward, ngejar tujuan, atau away from, hindarin masalah. Oke, lebih personal why-nya. Kedua, apa? Ya sampaikan apa yang perlu dilakuin atau disaranin, tapi bahasanya disesuaiin. Sugesti buat internal bisa lebih langsung, buat eksternal kalau Anda punya kredibilitas. Sip. Ketiga, 3. Bagaimana how-nya? tawarin cara ngelakuinnya. Bisa kasih pilihan langkah buat tipe options atau urutan yang jelas buat tipe procedures. Oke. Nah, yang keempat ini yang beda ya. Apresiasi. Betul. Ini tambahan pentingnya. Apresiasi. Kasih penghargaan yang tulus. Bisa buat kesediaannya diskusi, usahanya, atau apapun yang positif dalam interaksi itu. Ini buat bangun hubungan baik. Jadi lebih ada sentuhan buat nguatin hubungan ya. Contohnya gimana kalau konteks personal? Sama pasangan gitu misalnya. Bisa banget. Misal lagi diskusi rencana weekend nih. Sayang, kamu kan tadi bilang pengen banget weekend ini kita santai ya, nggak stres mikirin urusan rumah numpuk? Ini why focus away from. Oke. Jadi, gimana kalau kita coba pilih 1 atau 2 pekerjaan rumah yang paling penting aja buat diberesin? Ini apa sugesti buat internal? Terus, gimana kalau kita bikin daftar singkat sekarang, coret yang bisa ditunda, terus tentuin mana yang paling urgent? Ini bagaimana nawarin prosedur, ada opsinya. Sip. Apresiasinya. Aku seneng deh kita bisa ngobrolin ini baik-baik, biar weekend kita nanti beneran enak. Ini apresiasi. Nah, apresiasi ini bikin permintaan jadi lebih halus dan koneksinya lebih kuat. Iya ya, jadi lebih anget dan kerasa kerjasama gitu. Oke, kita geser dikit nih ke skenario yang seringnya lebih menantang ya. Haha, siap. Skenario apa nih? Gimana caranya kita menjual ide atau usulan atau bahkan produk ke orang yang tipenya internal banget. Yang mungkin kesannya udah tahu segalanya, agak defensif, atau yang di buku ini dibilang punya kecenderungan macho gitu. Wah, ini situasi klasik ya. Butuh pendekatan ekstra hati-hati. Penulis buku ini ngasih formula khusus nih. Fakta, masalah, solusi, manfaat. Seperti yang Anda tahu, pertama, fakta. Mulai dari data yang objektif, observasi netral, info yang susah dibantah. Idealnya yang bisa disepakati bareng. Contoh di buku. Dari riset traffic web Anda, kata kunci utama Anda sekarang cuma dapat rata-rata 10 pencarian per bulan. Kuncinya, sajiin data aja. Jangan ada opini atau ngejudge. Oke, fakta netral dulu. Terus? Kedua, masalah. Jelasin konsekuensinya, masalah yang muncul dari fakta tadi. Dan yang paling penting, fokusin dampaknya itu buat mereka atau buat tujuan mereka. Contohnya, artinya ada kemungkinan nih calon klien potensial yang nyari layanan Anda itu pakai kata kunci lain, jadi nggak nemuin Anda online. Akibatnya, ya Anda bisa kehilangan peluang bisnis. Jadi masalahnya harus relevan banget buat dia ya. Lanjut. Solusi. Ketiga, baru deh solusi. Di tahap ini baru usulin solusi Anda. Tapi ingat, ini krusial, pakai bahasa sugesti. Contoh, salah satu pendekatan yang mungkin bisa dipertimbangkan nih, kami bantu identifikasi kata kunci lain yang volume pencariannya lebih tinggi, yang relevan sama target klien Anda. Oke, jadi fakta netral, masalah relevan buat dia, solusi bentuknya saran. Lanjutannya apa? Manfaat sama penutup khas, seperti yang Anda tahu itu ya. Bener banget. Langkah keempat itu manfaat. Jelasin hasil positifnya. Untungnya apa buat dia kalau solusi tadi diterapin. Contoh,
Dengan gitu, ini ada potensi datangin lebih banyak pengunjung yang pas ke situs Anda, yang ujung-ujungnya bisa ningkatin jumlah prospek berkualitas. Sip, terus yang kelima penutupnya? Kelima, ini yang penting buat jinakin ego internal. Frasa penutup, seperti yang Anda tahu. Pakai frasa ini buat nyambungin lagi ke sesuatu yang emang udah dia tahu atau alami, yang ada hubungannya sama masalah tadi. Ini sekaligus validasi pengetahuannya dia, tapi juga secara halus ngingetin aspek negatif away from yang mau dihindari. Contohnya gimana tuh seperti yang Anda tahunya? Contoh, seperti yang Anda tahu, persaingan online kan ketat banget ya, dan kebanyakan orang cuma lihat hasil paling atas di Google. Kalau situs Anda nggak muncul buat kata kunci yang mereka pakai, ya peluang ditemuin kecil banget. Nah, ini nutup argumen sambil tetap menghargai posisi dia sebagai pengambil keputusan yang ngerti. Pendekatannya sangat bertahap dan menghargai ya. Formula tadi kan fokus ke apa yang diomongin. Ada nggak cara buat ngecek pendekatan atau pesan kita sebelum disampaikan? Biar nggak sengaja malah bikin si tipe internal ini defensif gitu. Pertanyaan bagus banget. Ada. Penulisnya ngenalin semacam filter mental namanya tes maco. Ini bukan tes buat orang lain ya, tapi tes buat pesan kita sendiri sebelum disampaikan ke audiens internal yang mungkin sensitif itu. Tes buat pesan kita. Gimana caranya? Kita tanya ke diri sendiri, pesan gue ini secara langsung atau nggak langsung nunjukin hal-hal ini nggak ya? 1. Gue nyiratin ada sesuatu penting yang dia belum tahu. 2. Gue kesannya ngasih tahu dia apa yang harus dilakukan. 3. Gue kayak nempatin diri seolah dia punya masalah terus gue datang jadi pahlawan bawa solusi. 4. Gue nyiratin kalau dia itu nggak sempurna atau kurang di suatu hal. 5. Gue secara halus nunjukin kalau gue lebih tahu atau lebih hebat dari dia di area ini. Waduh, dalam juga ya pertanyaannya. Kalau setelah kita tes maco ini, ternyata jawaban kita iya di salah satu poin tadi, gimana? Apa yang perlu diubah? Atau sekedar mengingatkan tentang, terus pakai bahasa sugesti. Anda mungkin mau pertimbangan, jangan perintah. Kalau mau nawarin solusi buat masalah dia, coba jangan langsung. Bilang aja, saya pernah dengar organisasi lain ngalamin tantangan mirip. Ada yang coba cara X, ada yang cara Y. Biasanya kalau di sini, gimana cara ngatasinya? Ini ngakuin kompetensinya dia. Oh, jadi lempar balik ya? Iya, bisa juga pakai pengakuan kayak dengan pengalaman luas Bapak Ibu di bidang ini, atau jelasin peran. Peran Anda kan pengambil keputusan strategis ya, peran saya di sini nyajiin data aja. Contoh paling simpel soal judul presentasi, 10 tips naikin produktivitas, ini sugesti, itu lebih enak diterima tipe internal daripada 10 aturan wajib biar produktif. Ini perintah. Intinya soal framing ya. Jaga perasaan dan ego dia biar nggak merasa terancam. Oke, ini kan buat persuasi. Kalau situasi sulit lain gimana? Misalnya pas kita harus ngasih kabar buruk. Ada formulanya juga nggak biar penyampaiannya enak? Ada dong, dan ini berguna banget buat jaga hubungan, baik profesional maupun personal, biar tetap oke meskipun beritanya nggak enak didengar. Namanya formula kabar buruk. Tujuannya itu nyampain info negatif secara transparan, tapi sambil mengelola ekspektasi orang, dan nunjukin kita tuh tanggung jawab. Langkahnya ada 3. 3 langkah ya? Ya. Apa aja? 1. Sampaikan kabar buruknya. Langsung aja ke intinya, jelas, nggak usah muter-muter. Jangan ditunda-tunda atau dialihin isunya. Oke, to the point. Kedua, 2. Sebutin tindakan. Begitu kabar buruk disampaikan, langsung jelasin secara konkret apa yang lagi Anda lakuin buat ngatasin situasi atau perbaikin masalahnya. Fokus ke tindakan positif yang lagi jalan. sip. Terakhir. 3. Kasih jadwal update. Kasih tahu kapan kira-kira Anda bakal ngasih info terbaru atau update berikutnya. Waktunya realistis ya, ini ngasih kepastian di tengah kabar yang nggak pasti. Oke, jadi jelas, ada tindakan, ada jadwal update. Contohnya gimana biar kebayang? Di buku ada contoh email soal pembayaran vendor yang telat. Dear Shelly, saya mau info kalau cek pembayaran faktur Anda memang belum bisa kami proses minggu ini. Kabar buruk, langsung. Oke, langsung ya. Terus lanjut, tapi saya udah jadwalkan meeting khusus sama VP Keuangan besok pagi buat bahas ini dan mastiin faktur Anda jadi prioritas. Tindakan yang lagi dilakuin. Nah, itu tindakannya, update-nya. Saya akan segera hubungi Anda lagi besok siang dengan update pasti soal jadwal pembayarannya. Jadwal update. Gitu, jadi meskipun intinya cek belum ada, negatif, cara nyampainnya bikin lebih tenang kan? Jelas, ada tindakan, ada janji kapan dikabarin lagi. Iya, jelas jauh lebih baik daripada diam aja atau jawabannya ngambang nggak jelas.
Nah, teknik terakhir nih yang dibahas di bab ini. Buat situasi yang kadang juga nguras energi banget. Ngadepin orang yang fokusnya ke masalah terus. Tipe away from yang kayaknya kejebak di pikiran negatif melulu. Gimana kita bantu arahin mereka tanpa bikin mereka merasa diabaikan? Nah, buat tantangan ini ada teknik namanya sandwich 321 away from toward. Filosofinya sama kayak jemput di halte bus tadi. Validasi dulu perspektif negatifnya dia secara mendalam, baru deh coba arahin ke solusi atau tujuan. Struktur sandwichnya gini. Sandwich ya? Gimana tuh lapisannya? Lapisan roti atas, 3 away from, mulai dengan minimal 3 pernyataan yang benar-benar ngakuin keluhan, kekhawatiran, atau pandangan negatif dia. Tunjukin kita dengar dan paham sisi away from-nya dia. Oke, 3 pengakuan dulu. Terus? Terus ada transisi, pakai kata kayak, nah itulah sebabnya, karena kondisi itu, memahami semua itu. Oke, transisi, isinya? Lapisan isi, 2 toward. Sampaikan 2 pernyataan yang mulai ngarah ke solusi, tujuan, tindakan positif, atau apa yang dia inginkan. Ini bagian toward-nya. 2 langkah ke arah solusi. Terus? Ada penghubung, pakai kata kayak sehingga, agar, supaya. Penghubung. Terakhir, roti bawahnya. Lapisan roti bawah, 1 away from. Tutup dengan 1 pernyataan away from lagi. Isinya, ngegesin kalau tujuan langkah positif tadi itu ya buat ngatasin atau hindarin masalah awal yang dia rasain. Ini buat yakinin dia kalau kita tetap paham kok kekhawatiran utamanya dia. Wah, unik juga strukturnya. Contoh percakapannya gimana? Biar lebih nempel. Bisa. Bayangin lagi sesi coaching nih. Klien Anda curhat nggak bahagia banget. Oke. Anda bisa bilang, tadi Anda cerita kalau Anda benar-benar nggak suka sama kondisi hidup Anda sekarang ya, AF1. Terus Anda juga merasa kejebak di kerjaan yang nggak ngenakin hati, AF2. Dan Anda juga bilang capek banget rasanya sendirian ngadepin ini semua, AF3. Oke, 3 keluhannya diakui. Transisinya, cari tahu bareng apa sih sebenarnya yang Anda pengen dalam hidup dan karir Anda. Terus kita rancang langkah-langkah kecil yang bisa Anda lakuin buat jalan ke arah sana. Toward 2. Sip, 2 langkah ke tujuan. Penghubung dan penutupnya. Supaya Anda nggak perlu lagi merasa kejebak dan nggak berdaya kayak sekarang ini. Gitu, teknik ini ngakuin dulu perasaan negatifnya, bangun hubungan, baru pelan-pelan ngarahin ke solusi. luar biasa. Benar-benar kita udah bongkar isi kotak perkakas komunikasi yang kaya banget ya dari bab 23 ini. Iya, banyak banget isinya. Mulai dari prinsip dasar jemput di halte bus dengan ngertiin kriteria dan pola lab profile, terus masuk ke teknik spesifik kayak milih bahasa sugesti atau perintah, pakai model sugesti, dan 4 mat. Sampai formula buat situasi sulit kayak ngadepin tipe internal yang maco, nyampein kabar buruk, atau motivasi orang yang fokus ke masalah pakai sandwich 321 tadi. Semuanya kerasa praktis banget dan bisa langsung dicoba ya. Betul. Dan yang menarik kan, semua teknik ini walau kelihatannya beda-beda, akarnya tuh satu. Paham dan nyesuaiin diri sama cara orang lain ngelihat dunia. Motivasinya gimana, cara dia mutusin sesuatu gimana, apa yang penting buat dia. Jadi bukan sekedar trik ya, tapi aplikasi dari pemahaman pola pikir orang. Persis. Jadi apa artinya semua ini buat Anda yang lagi dengerin? Ya, kita udah bedah nih serangkaian alat komunikasi yang bisa langsung Anda coba. Ini bukan teori ngawang-amang ya. Bukan. Ini cara konkret buat bikin interaksi Anda lebih efektif, lebih persuasif, dan mungkin yang paling penting lebih nunjukin penghargaan ke cara pikir tiap orang yang unik itu. Betul. Dan perlu ditekanin lagi nih, seperti kata penulisnya juga, tujuan pakai teknik ini tuh bukan buat manipulasi ya. Penting tuh, bukan manipulasi. Bukan, tapi buat ngebangun jembatan pemahaman yang lebih baik. Kalau kita secara sadar usaha jemput orang di halte busnya, ngerti kriterianya, pola motivasinya, toward atau away from, responsnya, internal atau eksternal, dan pola lain kita bisa ngobrol dengan cara yang lebih nyambung. Jadi ngurangin potensi konflik ya? Iya, ngurangin salah paham, konflik, justru bisa bikin hubungan lebih autentik, lebih kuat. Ujung-ujungnya balik ke prinsip awal tadi, temui orang di tempat mereka berada, baru deh ngarep mereka mau ikut ke tujuan kita. Oke. Nah, sebagai penutup diskusi kita kali ini, ada pertanyaan nih buat Anda renungkan. Apa tuh? Dari semua teknik spesifik yang udah kita bahas tadi, model sugesti, format, formula buat internal, sandwich 321, dan lainnya, satu aja deh. Perubahan kecil spesifik apa yang bakal Anda coba terapin di obrolan penting Anda berikutnya, biar lebih jago lagi jemput orang di halte bis metaforis mereka.
Pertanyaan bagus buat refleksi. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya ya. Sampai jumpa.